Islam di Kamboja memiliki sejarah yang panjang. Agama ini pertama kali masuk pada abad ke-10 hingga ke-11 melalui etnis Cham dari kerajaan Champa, Vietnam. Komunitas Cham yang mayoritas muslim semakin berkembang dengan kedatangan pedagang Arab dan India pada abad ke-15. Sebelum Khmer Merah berkuasa pada tahun 1975, Islam di Kamboja sudah cukup mapan dengan lebih dari 300 masjid dan ratusan guru agama. Nah, segalanya berubah ketika adanya pemerintah Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot pada tahun 1975 membawa dampak yang sangat tragis bagi komunitas muslim. Rezim ini menganggap agama sebagai ancaman terhadap ideologi komunis ekstrim yang mereka terapkan. Jadi, pada masa pemerintahannya, Pol Pot banyak sekali melakukan berbagai kejahatan berat terhadap umat muslim, khususnya komunitas Cham. Seperti pelarangan total terhadap praktik agama Islam, masjid-masjid dihancurkan, kitab suci Al-Quran dirampas, bahkan dibakar, serta tradisi ibadah seperti sholat dan puasa diharamkan oleh pemerintah. Muslim Cham juga dipaksa untuk mengkonsumsi daging babi sebagai cara untuk menghina keyakinan mereka. Penolakan terhadap perintah ini atau tindakan sekecil apapun untuk menjalankan ibadah seringkali berujung pada eksekusi langsung. Selain itu, banyak Muslim Cham menjadi korban pembunuhan massal yang dilakukan di desa-desa mereka maupun di kamp konsentrasi yang dikenal sebagai ladang pembantaian. Mereka juga menderita akibat kerja paksa yang kejam, kekurangan makanan, dan kelaparan yang disengaja. Hingga diperkirakan sekitar 100.000 Muslim Cham atau sekitar 36% dari populasi mereka pada saat itu meninggal selama rezim Khmer Merah berkuasa, yang menjadikan komunitas ini salah satu kelompok yang paling menderita akibat genosida tersebut. Dalam perspektif realisme politik, penganiayaan ini dapat dipahami melalui kepentingan kekuasaan rezim yang melihat keberadaan kelompok etnis dan agama sebagai ancaman potensial terhadap kontrol absolut yang mereka upayakan. Suku Cham dipandang sebagai kelompok dengan identitas yang berbeda dan berpotensi dapat mengancam kesatuan ideologis rezim yang berupaya membangun masyarakat petani murni tanpa keberagaman budaya atau agama. Oleh karena itu, Khmer Merah mengadopsi pendekatan diskriminatif melalui kebijakan deteritorialisasi paksa yang bertujuan menghapus identitas budaya dan keagamaan suku Cham, seperti memaksa mereka untuk meninggalkan praktik keagamaan dan juga bahasa mereka. Sebagai bagian dari strategi kekuasaan, rezim Khmer Merah menggunakan metode kekerasan sistematis, seperti pembunuhan massal, pemindahan paksa, dan penghancuran tempat-tempat ibadah, untuk menghapus keberagaman dan menciptakan masyarakat homogen berdasarkan ideologi mereka. Dalam konteks ini, sekitar 50-70% populasi Muslim Cham dibunuh selama masa pemerintahan tersebut, sementara praktik keagamaan mereka secara paksa dilarang. Dari sudut pandang realisme politik, Pol Pot memandang keberagaman sebagai ancaman eksistensial yang perlu dihancurkan untuk mempertahankan stabilitas dan kontrolnya. Kekerasan menjadi alat strategis yang digunakan untuk menciptakan ketakutan dan melemahkan potensi oposisi, sambil secara efektif menghilangkan identitas kelompok sebagai bagian dari upaya memastikan dominasi ideologis dan politik rezim. Pol Pot mendiskriminasi umat beragama, khususnya Muslim Champa, sebagai bagian dari strategi kekuasaannya yang kompleks dan kejam. Pemimpin Khmer Merah ini memiliki obsesi untuk menguasai sepenuhnya masyarakat Kamboja dengan cara menghilangkan setiap bentuk perbedaan identitas dan keyakinan. Dia menganggap kelompok agama sebagai ancaman potensial terhadap ideologinya, sehingga memutuskan untuk menghapus akar budaya dan spiritual mereka. Ketakutan akan potensi pembangkangan menjadi salah satu motivasi utama tindakannya. Pol Pot percaya bahwa kelompok agama, terutama Muslim Champa, tidak akan sepenuhnya loyal pada rezimnya dan berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, dia menempuh cara ekstrim dengan menghilangkan identitas keagamaan mereka, memutus hubungan sosial, dan menciptakan ketakutan sistematis.
Pasca rezim Pol Pot, umat Islam Kamboja mengalami masa kritis rekonstruksi identitas keagamaan dari 1979 sampai 1990. Dengan tekad kuat, komunitas Muslim yang tersisa membangun kembali infrastruktur, mendirikan masjid, dan melatih ulama yang terputus generasinya. Dukungan internasional membantu mereka mendokumentasikan sejarah kekerasan dan memperjuangkan hak-hak keagamaan. Generasi muda dididik tentang warisan spiritual, memastikan identitas keagamaan tetap hidup. Wilayah tepian Sungai Mekong menjadi simbol kebangkitan mereka, menunjukkan resiliensi spiritual menghadapi penindasan. Kisah mereka adalah potret perlawanan dan pengharapan yang memperlihatkan kekuatan iman dalam menghadapi sejarah kelam. Pasca jatuhnya rezim Khmer Merah, komunitas Muslim Cham di Kamboja mengalami rekonstruksi identitas yang kompleks melalui interaksi sosial dengan aktor lokal dan global. Menggunakan teori konstruktivisme dalam hubungan internasional, identitas Islam mereka dibentuk kembali melalui hubungan dengan pemerintah Kamboja, komunitas Buddha setempat, serta negara-negara Muslim dan organisasi internasional yang memberikan dukungan. Identitas Islam yang hampir musnah selama rezim Khmer Merah dipulihkan melalui pembangunan masjid, pelaksanaan ibadah, dan revitalisasi tradisi keagamaan yang difasilitasi oleh bantuan dari negara-negara seperti Malaysia, Kuwait, dan organisasi Muslim global. Dalam proses ini, pemerintah Kamboja menjamin kebebasan beragama, namun tetap memantau potensi radikalisasi. Organisasi internasional memberikan bantuan pendidikan dan pengembangan komunitas. Sementara itu, komunitas Muslim Cham mengadopsi nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan komunitas budaya mayoritas. Nilai-nilai utama yang terbentuk: pertama, pelestarian tradisi lokal; kedua, perdamaian dan harmoni antaragama; ketiga, solidaritas global; keempat, pendidikan dan dakwah. Saat ini, komunitas Muslim Cham terus berkembang melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan interaksi sosial yang harmonis. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah Islam telah berdiri di berbagai wilayah Kamboja. Beberapa generasi muda Muslim Cham berhasil mendapatkan pendidikan yang tinggi di dalam dan luar negeri. Namun, tantangan seperti kemiskinan, diskriminasi sosial, dan potensi radikalisasi masih menjadi perhatian. Pemerintah Kamboja bersama aktor internasional terus mempromosikan dialog antar agama untuk menjaga stabilitas sosial. Identitas Islam Cham yang dahulu hampir musnah, kini telah tumbuh menjadi komunitas yang lebih kuat, adaptif, dan penuh harapan.